PT IMIP itu kan diresmikan oleh Jokowi tahun 2015. Dan salah satu fasilitas dari PT tersebut adalah bandara. Jadi ada orang yang meresmikan PT tapi tidak ngaku meresmikan bandaranya. Ini ibarat ada orang yang meresmikan mall tapi bilang saya nggak meresmikan toiletnya. Padahal itu bagian dari fasilitas di area tersebut. Maka cuci tangan itu semakin mencurigakan. Jokowi meresmikan Bandara Maleo bukan Bandara IMIP, betul. Tetapi ada kaitan. Di Bandara IMIP, kenapa begitu bebasnya pesawat yang ke Cina masuk dan keluar melalui Bandara IMIP? Siapa yang punya kepentingan di Bandara IMIP? Analisa saya bahwa IMIP itu juga ada sahamnya Jokowi di situ. Lah iya toh, aku ki bingung karo termul iki janan. Ya toh. Ora usah bingung-bingung ya, ora usah bingung-bingung, ora usah dadi bunglon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar terbaru dari bandara di Morowali yang semula dituduhkan kepada Jokowi sebagai presiden yang meresmikan. Meskipun sudah jelas bahwa yang bertanda tangan atas proyek tersebut yang bekerja sama dengan Cina adalah si BY ya, ternyata ternak si biru tetap ngotot ya. Ternak si biru pada nongol dan pada nyebokin majikannya. Bukan hanya ternaknya si biru, ya, ternaknya si kebo, ya, buzzer kebo, ya, yang merasa paling benar ya juga menyebut bahwa Jokowi telah cuci tangan. Lah cuci tangan gimana? Wong sudah jelas si BY yang tanda tangan, ya kan? Lah kok malah menyalahkan Jokowi? Hah? Kalau nggak nyalahkan Jokowi kayaknya mereka ini nggak bakal bisa makan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lah iya toh, aku ki bingung karo termul iki janan. Ya toh. Untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28,2 miliar dolar. Perjanjian kerjasama bisnis ini disaksikan langsung oleh Presiden SBY dan Presiden China Xi Jinping. Dalam sambutannya di hadapan 200 delegasi bisnis China dan 800 pengusaha Indonesia, Presiden SBY menyatakan China dan Indonesia merupakan dua negara yang tepat menjalin kerjasama di segala bidang. Karena itu Presiden SBY mengajak China untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia-China Business Launch yang kita selenggarakan pada hari ini memiliki nilai yang sangat penting bagi peningkatan kemitraan strategis yang komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok. Roh, cengah. Ora usah bingung-bingung. Ya, ora usah bingung-bingung, ora usah dadi bunglon. Ana browsing, golek berita sing bagus. Itu kan cuman berita-berita hoax sing ngarep merusak reputasi nih Pak Jokowi, lurkene Pak Jokowi. Ngono. Ngoh. Ya. Harus bingung-bingung ngoh. Ya, salam cengah. Lah ya itu loh, lah iya toh. Ini menarik sekali teman-teman ya, netizen barusan menyebut kata bunglon ya kepada netizen yang bagian depan tadi. Ya memang menurut saya nggak berlebihan. Karena yang di bagian depan tadi ya, itu dulu kalau nggak salah nama akunnya Semut Ireng. Ya, itu dulu adalah
salah satu pendukung Pak Jokowi ya, pendukung Prabowo lah begitu. Walaupun tidak terang-terangan menyebut sebagai termul, bahkan menolak menyebut sebagai termul, tetapi yang bersangkutan ini menurut saya saat itu berpikir masih logis gitu loh. Yang benar dibela, yang salah ya tidak dibela. Nah ini kok bisa gitu loh, kok menyalahkan Ternak Mulyono. Katanya udah jelas-jelas Jokowi yang meresmikan. Meresmikan apanya? Tengok itu baik-baik videonya, tengok itu tulisan di plakat prasasti yang diresmikan. Lanjut. Perjanjian kerjasama dengan Cina yang ditandatangani oleh SBY tahun 2013 diteruskan oleh Pak Jokowi. Itu betul. Dan perlu diingat, di dalam perjanjian itu melibatkan 21 perusahaan di Indonesia, termasuk IMIP. Ya, coba cek, googling. Dia kalau nggak salah ada di urutan 6 tuh, seperti yang ada di gambar ini nih. Ya. Nah, makanya saya menduga ketika ada pekerja-pekerja Cina datang ke Indonesia, saya menduga ya, jangan-jangan memang sudah tercantum di dalam perjanjian itu. Ya, jangan-jangan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Yang disalahkan Pak Jokowi lagi. Seolah-olah Pak Jokowi sudah menjual Indonesia di Cina. Padahal mungkin ya, dugaan saya sudah tercantum dalam perjanjian itu. Ya iyalah. Ya, jadi perjanjian tanda tangan itu kan ada pasal-pasalnya, pihak satu dan pihak dua. Nggak ada ceritanya perjanjian kerjasama tanda tangan kemudian isinya itu tergantung kondisi. Kalau sekarang Presiden A setuju ya monggo, kalau Presiden B nggak setuju ya bisa batal. Nggak bisa begitu bro ya. Jadi ini sudah mulai ada yang waras sebetulnya para ternak kebo dan onta gitu ya. Karena berdasarkan yang disampaikan oleh Mas Budi barusan itu di badan videonya itu ada tulisan ya. Ini kayaknya ini si ternak onta ini yang menulis. Perjanjian kerjasama dengan Cina yang ditandatangani oleh SBY tahun 2013. Diteruskan oleh Jokowi. Ya iyalah, presiden selanjutnya itu hanya bisa meneruskan, melanjutkan. Nggak bisa membatalkan kerjasama secara sepihak. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Jokowi ini berbohong dan cuci tangan, nggak mungkin Jokowi nggak tahu. Ya walaupun Jokowi tahu, apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi? Privat saja untuk diambil alih oleh Jokowi itu butuh waktu berapa puluh tahun. Coba bayangin, karena sudah ada kerjasama perjanjian ya yang ditandatangani oleh presiden-presiden sebelumnya ya. Cerdas sikit. Ya lanjut. Jokowi membantah tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Bisa benar, yang diresmikan Jokowi adalah salah satu bandara yang ada di Morowali, yaitu Bandara Maleo. Di sini perlu saya sedikit menyampaikan analisa bahwa Morowali atau Bandara Maleo bukanlah bandara besar, bukanlah bandara yang ada di provinsi, dan itu harus diresmikan oleh seorang Jokowi. Kembali ke Bandara IMIP. Bandara IMIP ini adalah bandara privat, bandara khusus yang bisa terbang ke luar negeri, khususnya ke Cina. Kalau ada pendukung Jokowi yang marah dengan pernyataan Menteri Pertahanan Jenderal Syafri Samsudin, wajar, karena yang mereka tahu Jokowi meresmikan Bandara Maleo, bukan Bandara IMIP. Betul. Tetapi ada kaitan. Di Bandara IMIP, kenapa begitu bebasnya pesawat yang ke Cina masuk dan keluar melalui Bandara IMIP? Siapa yang punya kepentingan di Bandara IMIP? Analisa saya bahwa IMIP itu juga ada sahamnya Jokowi di situ. Sehingga di zaman dia menjadi presiden, bandara itu semua aparat yang terkait, Kementerian Perhubungan,
Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, semuanya bungkam, tidak ada yang bersuara. Saya curiga bahwa di IMIP ada sahamnya Jokowi dan antek-anteknya, sehingga dia meresmikan Bandara Maleo di Morowali hanya untuk mengelabui saja. Tapi sebenarnya ada kepentingan di balik itu, yaitu Bandara IMIP yang sekarang terungkap. Mengerikan. Sebuah bandara di sebuah negara tidak dikelola oleh negara itu sendiri. Berarti negara ini sudah jebol, sudah bobol. Kita nggak tahu, mereka datang memasok senjata, mereka datang memasok tentara, kita tidak pernah tahu. Yang jelas, indikasi itu sangat terbuka lebar. Ini bahaya untuk negara, bahaya untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka ini perlu diusut. Sekali lagi, Jokowi harus bertanggung jawab, termasuk antek-anteknya yang berada di belakang Jokowi selama ini. Yang paling ngotot memasukkan TKA-TKA Cina, terutama pintu masuknya adalah di Morowali melalui Bandara IMIP. Ini bahaya. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Ruslan Muton, Panglima Serdadu SD Mataram Nusantara. Aduh, ini ya manusia berbadan pelembungan ini kok muncul lagi nyebokin majikannya. Ya, saya percaya Jokowi tidak meresmikan bandara tersebut, tetapi saya tidak yakin Jokowi nggak tahu. Ya pasti tahulah. Tetapi Jokowi walaupun sebagai seorang presiden mungkin saja tidak memiliki kemampuan apapun untuk membatalkan perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut dilakukan oleh presiden juga, presiden Indonesia sebelumnya gitu loh ya. Tapi ngomong-ngomong ya, itu apa ternak si biru yang badannya kayak pelembungan kok nggak nongol lagi sih menyerang Jokowi terkait ijazah palsu. Padahal beberapa waktu yang lalu ini orang adalah pendukung militannya si Maling Panci ya. Dalam menyerang Jokowi terkait ijazah palsu dan juga menyerang Gibran terkait nggak punya ijazah SMA. Kok tiba-tiba ngilang, muncul lagi nyebokin majikannya. Lanjut. Pernyataan Pak Jokowi itu merupakan bentuk cuci tangan yang menggelikan, karena kalau kita baca berita, PT IMIP itu kan diresmikan oleh Jokowi tahun 2015. Dan salah satu fasilitas dari PT tersebut adalah bandara. Jadi ada orang yang meresmikan PT, tapi tidak ngaku meresmikan bandaranya. Ini ibarat ada orang yang meresmikan mall, tapi bilang saya nggak meresmikan toiletnya. Padahal itu bagian dari fasilitas di area tersebut. Maka cuci tangan itu semakin mencurigakan. Karena itu pemerintah yang sudah mencabut izin internasional bandara tersebut, kami apresiasi, tapi itu tidak cukup, harus dilakukan investigasi siapa saja yang selama ini pihak-pihak yang diuntungkan, apakah bisa disebut selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu kecolongan, masa iya negara 10 tahun kecolongan terkait PT tersebut. Jadi bentuk investigasi. Dan tidak usah dengarkan cuci tangan dari Jokowi yang tiap hari kerjanya saya lihat memang hanya mengklarifikasi gitu. Berarti kalau memang ada keterlibatan atau ada kesalahan, berharap Pak Jokowi juga bertanggung jawab gitu? Iya, tentu saja. Informasi yang kami dengar ada dugaan keterlibatan orang-orang sekitar Jokowi terkait bandara tersebut gitu. Kami mendengar informasi itu, makanya perlu investigasi agar ada kepastian terkait masalah tersebut. Karena ini betul kata Menteri Pertahanan, ini bentuk dari pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Ini seperti republik dalam republik dan itu sangat membahayakan gitu. Oke. Yang kedua ini kan juga lagi ramai soal ada pernyataan dari PSI yang bilang bahwa posisi Pak Jokowi di partai dipertanyakan, padahal di satu sisi ada nenek-nenek yang masih menjabat sebagai ketua umum partai. Nah, kalau dari PDI sendiri melihat ini seperti apa? Karena kan indikasinya ini menyinggung Ibu Megawati. Pertama, kita melihat bahwa pernyataan tersebut adalah bentuk merendahkan terhadap seorang perempuan.
kalau itu benar untuk Ibu Megawati, karena perempuan yang masih kuat, yang masih powerful disebut dengan nenek-nenek. Nenek-nenek itu kan dalam arti penghinaan. Nenek-nenek dalam arti netral, usia ya tentu saja Ibu Megawati punya cucu dan bisa disebut dengan nenek-nenek, benar. Jokowi juga kakek-kakek karena dia juga punya cucu. Kalau itu dari sisi netral sih tidak masalah. Tapi kalau dalam bentuk penghinaan ya, seakan-akan perempuan itu nggak berdaya dan sebagainya, itu yang bagi kami bentuk penghinaan. Tapi kami yakin Ibu Megawati tidak akan merespon serangan personal dan sudah kebal terkait serangan-serangan personal tersebut. Yang kami tangkap ini kan upaya dari Ahmad Ali melindungi dirinya ya dengan terus menyerang PDI Perjuangan. Sepertinya dia ingin menjadikan sebagai tameng agar selamat dari kasus-kasusnya di KPK. Yang kita tahu bulan Februari KPK merampas, menyita 3,4 triliun uang dari rumahnya, ada juga barang-barang mewah, dan sampai saat ini nggak ada kabarnya. Ya. Dan itu bagi kami dengan membela Jokowi, dia merasa akan selamat dari kasus-kasusnya di KPK. Itu kalau kami melihat seperti itu. Tapi PDI sendiri melihat sindiran dari Ahmad Ali ini menyikapinya santai saja. Kami santai saja dan kami juga hanya ingin ungkap bahwa di situ memang ada tujuan-tujuan tertentu ya. Itu yang saya sebut semakin keras mereka ngebelain Jokowi, semakin ingin selamat dari kasusnya di KPK. Itu kami melihat gitu. Aduh. Inilah buzzer peliharaan kebo yang perlu dites ya EQ-nya. Iyalah perlu dites EQ-nya berapa kira-kira ini. Sebut Jokowi cuci tangan. Cuci tangan gimana? Aduh. Ingat loh, pemerintahan Jokowi itu yang mengusung itu adalah partai Elu. Jokowi itu dulu adalah kader partai Elu ya, jadi partai yang berkuasa. Ketika Elu menyerang Jokowi terkait 10 tahun masa pemerintahannya, itu sebetulnya sama aja Elu itu menyerang partai Elu sendiri. Aduh, kok bisa orang ini macam kayak gini. Tapi ya mungkin saja teman-teman ya, kalau nggak menyerang Jokowi nggak makan orang macam-macam kayak gini. Lanjut. Kembali ramai di framing bandara swasta di Morowali yang terlihat seolah-olah bandara itu bebas dan sebebas-bebasnya. Dibuatlah berita kesana kemari, dibuatlah teori kesana kemari, dibuatlah cerita bahwa bandara tersebut adalah bandara seperti negara di dalam negara. Tetapi kalau kita cermati, ujungnya mereka hanya untuk menyalahkan Jokowi di eranya. Berbagai cara dimasukkan, berbagai model cocokmologi dilakukan. Tetapi bagi yang cermat melihat keadaan ini, kita akan berpikir, apakah benar pemerintah memang sebodoh itu sehingga membuka seluas-luasnya seolah tanpa pengawasan? Apakah benar Panglima seolah lalai, tidak bisa mengawasi pertahanan negara Republik Indonesia? Apakah benar Kapolri gagal menjaga keamanan rakyatnya? Framing-framing demikian dengan model mengungkit-ungkit soal swasta atau soal bandara swasta di Morowali, ini adalah hal-hal biasa dan hal-hal yang sudah lama sejak dulu memang ujungnya adalah menyalahkan Jokowi. Hati-hati berbicara dan cermati. Begitu gampangnya seolah-olah begitu ada satu proyek yang misterius yang dianggap aneh selalu dikait-kaitkan dengan era Jokowi. Bukan begitu gampangnya untuk menyalahkan orang, tapi memang sengaja semuanya itu yang disalahkan adalah Jokowi. Jangankan Jokowi pernah meresmikan industri IMIP-nya ya. Jokowi pernah kencing aja di kamar mandinya PT IMIP itu, Jokowi pasti akan disalahkan. Nanti narasinya akan begini, tidak mungkin Jokowi tidak tahu karena Jokowi sudah pernah kencing di kamar mandinya. Ya, jadi sebetulnya tidak peduli itu proyek apa dan siapa yang tanda tangan dan mengerjakan. Pokoknya
ada hubungannya sikit saja dengan Jokowi, maka proyek tersebut akan digoreng. Nah, ini kan yang mangkrak ini kan Candi Hambalang. Seandainya Jokowi itu ya pernah mancing atau mencari ular piton di sana gitu kan, itu pasti akan disoal. Nggak mungkin Jokowi nggak tahu karena Jokowi udah pernah mancing di sana. Nah, macam kayak gitu ya. Lanjut. Saya pikir bahwa ini ada catatan penting untuk diketahui publik. Saya menemukan catatan ini di salah satu grup WA yang menurut saya ini harus sampai kepada presiden atau orang-orang yang berada di sekitar presiden. Catatan ini saya bacakan dari seorang purnawirawan. Ini saya bacakan isinya. Mohon maaf saudara-saudaraku, saya Serma Purnawirawan M, saya tidak sebutkan nama lengkapnya, kerja di IMIP Morowali Security. Untuk security kami berjumlah 1.100 orang. Untuk karyawan lokal sudah berjumlah 75.000 orang. Untuk TKI Cino sekitar 20.000 orang. Untuk TKI Cino sangat disayang oleh rezim ini karena tidak bisa dikoreksi. Kalau ada yang mengkoreksi, mereka akan dipenjarakan atau dipecat. Jadi, pribumi tidak bisa berkutik karena butuh kerja untuk hidup. Sementara gaji sangat jauh berbeda. Ini ya, untuk pribumi gaji 6-7 juta rata. Sama seperti sarjana. Sedangkan TKI Cino gajinya 35 juta sampai 45 juta. Itu karena pemerintah Indonesia sendiri yang kasih begini bangsanya. Di sini tempat saya kalau ada apa-apa, Pak Luhut Panjaitan yang langsung turun di sini. Mungkin saudara-saudaraku sudah mengerti kalau saya bilang nama ini. Untuk TKI Cino yang ada di Sulawesi, secara keseluruhan 90% tidak punya paspor. Kalau TKI yang di Morowali, IMIP, TKI Cino disimpan di tengah hutan. Sengaja dibikinkan camp di hutan. Dilarang bersentuhan dengan pribumi. Tapi tempatnya lengkap dan supermarket, tempat olahraga, siang malam berkaraoke lengkap semua ada di hutan ini. Untuk yang kacau bermasalah di Morowali Utara, dari IMIP 50 km, tapi sepanjang 2 Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, semua tambang nikel bersambung sampai ke Sulawesi Tenggara, Kendari. Jadi ini gambaran TKI Cino yang ada di Sulawesi yang dianakmaskan sama rezim ini. TKI Cino, pribumi tidak ada harganya sama sekali. Sarjana atau tidak sama saja. Mohon maaf, nanti saya kasih info tentang sekitar Morowali dan Morowali Utara. Makasih. Jadi cerita nyata dari rekan yang ada di PAM. Di sana bukan hoax, benar adanya. Katanya nih, mohon diviralkan supaya sampai ke pihak-pihak yang terkait, masyarakat secara luas, bahwa inilah yang terjadi di IMIP Morowali. Saya kira informasi ini, jika ada yang mengetahui informasi banding lainnya, silakan Anda berkomentar. Dan jika Anda ingin memberikan informasi tambahan lain, silakan Anda tambahkan di video ini. Saya kira ini sekali lagi, saya ingin sekali bahwa rakyat sudah saatnya untuk dibangun kesadarannya bahwa negeri ini yang berdaulat adalah rakyat, bukan yang lain. Salam. Aduh Pak, gini aja Pak ya. Seandainya saja apa yang Anda katakan itu benar gitu ya, bahwa memang ada tenaga kerja dari luar negeri, tenaga kerja asing di Morowali, dan seolah-olah itu dianak emaskan daripada tenaga kerja dari dalam negeri ya. Dalam hal ini tenaga kerja asing itu adalah tenaga kerja asing Cina gitu ya. Gini loh Pak, proyek tersebut kerjasama dengan Cina. Jadi intinya perusahaan tersebut, industri tersebut didirikan oleh Cina di Indonesia.
Kan terserah Cina mau menggunakan tenaga kerja yang mana. Kalau memang tenaga kerja di Indonesia jarang digunakan di pabrik tersebut, seharusnya introspeksi diri. Jangan-jangan, ya kan, emang maunya itu gajinya besar tapi nggak pakai kerja. Loh, kan kalau seperti itu rugi pabriknya. Mau nggak mau dia harus mendatangkan tenaga kerja dari negaranya yang sudah dia percaya. Dan lagian, ya kan, karena ini yang bertanda tangan itu adalah si BY, ya berarti terkait tenaga kerja dan lain-lain itu sudah ada dalam klausul perjanjian tersebut. Ini juga pakai baju biru, kan kelihatan sebetulnya siapa mereka semua ini. Aduh, kok malah Jokowi yang disalahkan. Ya, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.